Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat hidayahnya kepada kita semua. Syukur, alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan untuk dapat menghirup udara di dunia ini sebagai bentuk rezeki darinya dan masih diberikan kesempatan untuk dapat terus beribadah kepadanya. Tak lupa sholawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga insya Allah kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Indah Cahyani, akan membahas tentang topik hidup produktif dalam Islam yang seperti kita tahu dan sering didengar. Kegiatan produktif, hidup produktif, itu bukanlah hal yang asing di antara kita semua. Apa sih definisi dari produktif yang kita tahu? Mungkin produktif yang kita tahu adalah kegiatan positif yang menghasilkan sesuatu. Mungkin contoh yang paling kita sering dengar itu adalah bekerja yang menghasilkan uang, itu merupakan kegiatan produktif. Nah, dalam Islam, produktif itu adalah sesuatu yang dilakukan guna meningkatkan keimanan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan amal soleh. Nah, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya itu juga merupakan bagian dari rasa syukur kita kepada Allah. Begitupun dengan menghindari kegiatan yang tidak bermanfaat dan membiarkan waktu itu kosong begitu saja. Sebagai contoh, dan yang sering kita lakukan mungkin ya, yaitu setiap hari kita tidak berhenti nge-scroll, entah itu nge-scroll TikTok, entah itu nge-scroll Reels, Instagram mungkin, atau menonton YouTube yang mungkin tidak ada gunanya sebenarnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran, Surah Al-Insyirah ayat 7 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Fa'idza faragta fansab, yang artinya maka apabila kalian telah menyelesaikan dari suatu urusan, maka tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dari ayat ini, sebagian mufassir menafsirkan bahwa apabila kamu telah menyelesaikan mengerjakan urusan dunia, maka kerjakanlah urusan akhirat dengan bersungguh-sungguh dalam beribadah dan berdoa. Itu artinya kita memang dianjurkan untuk hidup produktif dengan mengimbangi antara urusan dunia dan urusan akhirat. Nah, seperti contoh, apabila kita telah selesai jam kuliah misalkan, waktu kosong begitu saja, lebih baik kita mengisi dengan entah mendengar tausiah, mendengar kajian, mungkin berzikir, bersolawat. Karena seperti yang dikatakan tadi, bahwa produktif adalah sesuatu yang dilakukan guna meningkatkan iman dengan amal soleh. Teman-teman muslim muslimah yang berbahagia, selanjutnya dalam surah Al-Insyirah ayat 8, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ila rabbika farghab, yang artinya dan hanya kepada Tuhanmu berharaplah. Dalam tafsir Al-Azhar, ayat tadi merupakan
satu pedoman yang bagi manusia untuk berjuang dalam melaksanakan perintah Allah melalui usaha. Akan tetapi jangan pernah meninggalkan Allah dalam setiap urusan. Teman-teman yang berbahagia, hidup kita ini hanya sekali. Hidup ini tidak akan terulang kembali. Maka sangat rugilah bagi kita apabila kesempatan ini terbuang dengan percuma dan sia-sia. Karena itu Islam sangat besar memberikan anjuran kepada kita agar berupaya mengisi setiap waktu kita itu dengan suatu hal yang bermanfaat dan menciptakan suatu produktivitas. Teman-teman, akibat atau dampak dari kebiasaan menunda-nunda, kebiasaan yang bermalas-malasan karena tidak diisinya waktu yang kosong tersebut dengan kegiatan yang positif dan amal soleh, itu pertama, menghambat produktivitas seseorang. Yang kedua, menjadikan seseorang tersebut tidak bersemangat dalam beribadah. Yang ketiga, membuka peluang bagi setan untuk membisikkan hal-hal buruk yang bisa berakibat pada berbuat kekhilafan. Dalam sabda Rasulullah yang artinya indikasi baiknya Islam seseorang manakala ia meninggalkan perbuatan yang tak berguna. Hadis riwayat Tirmizi. Saudara-saudari sekalian, karena banyaknya kerugian yang didapatkan oleh seseorang apabila tidak menerapkan hidup produktif dalam kesehariannya, maka dari itu kita dianjurkan untuk hidup secara produktif dalam Islam. Nah, manfaat hidup secara produktif ini yaitu meningkatkan keimanan kita dengan amal soleh, dan produktivitas kita itu dapat bernilai suatu ibadah di sisi Allah apabila selalu diawali dengan kata Bismillahirrahmanirrahim, dan dalam setiap kegiatan kita tidak pernah meninggalkannya dan selalu mengingatnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, jadi kesimpulan pada topik pembahasan kita yaitu sebagai muslim kita benar-benar dianjurkan untuk dapat hidup secara produktif guna menghindari daripada melakukan hal-hal yang tidak berguna dan bermalas-malasan. Dari akibat karena tidak menerapkan produktif dalam kehidupannya serta manfaat dari produktif itu sendiri, maka ayo kita sebagai muslim menerapkan hidup produktif yang dianjurkan dalam Islam serta mengisi waktu-waktu yang kosong dengan hal-hal yang positif, kegiatan-kegiatan yang baik, serta amal soleh. Karena kita tentu saja sama-sama ingin meningkatkan keimanan kita serta mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian pembahasan materi tentang hidup produktif dalam Islam. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan, entah dari materi, ayat yang telah disebutkan tadi maupun kata-kata saya sendiri. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.